Oke guys, kali ini saya hanya akan menjelaskan jenis-jenis clay ya yang biasa digunakan, yaitu ada polimer, ada tanah liat, ada oil based clay, kemudian ada juga epox ya, epox jadi clay dari resin gitu, lebih kurangnya seperti itu. Nah, fungsi-fungsinya semuanya itu ada, jadi tergantung dari kebutuhan kita, sukanya yang mana gitu. Cuman ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Biasanya kalau untuk jenis clay yang polimer, nah ini wajib di conditioning. Kesatu, kedua, kalian harus punya oven, mesin oven toaster, jadi tidak bisa pakai microwave. Nah, kemudian hasil akhirnya itu dia harus di oven. Jadi tergantung jenis claynya, ada yang 100 derajat hingga 130 derajat, dari 10 menit hingga 30 menit, bahkan ada yang 90 menit, 60 menit juga ada gitu, tergantung lah jenisnya, karena clay itu kan juga banyak ya. Tapi biasanya yang saya pakai itu sekitar 10 menit hingga mentoknya itu 30 menit, itu boleh aja. Nah, kalau untuk jenis-jenis polimer itu misalnya kita mau bikin statue ya maupun hiasan dinding, kita bisa pakai ini jenis polimer clay ini ya. Kemudian dasar-dasarnya ini yang di dalam sini kita bisa menggunakan yang namanya aluminium foil satu, kemudian bisa menggunakan epox ini ya, lalu menggunakan bahan hanya sumpit untuk skala kecil bisa juga, jadi tergantung skala yang kita buat ya. Kalau ini saya pakai tengkorak, dasarnya itu dalamnya itu tengkorak, kemudian kita bentuk ya. Lalu bisa juga pakai kayu jenis ini ya, ada di beberapa video saya itu yang sudah pernah ini saya upload. Kalau ini kita coba ini yang full polymer clay ya, full polymer clay. Nah, untuk jenis-jenis clay lain nanti kita akan bahas juga. Lalu lanjut lagi ya, untuk di polimer itu dia tidak bisa mengeras tanpa oven, tanpa mesin oven. Jadi dia bisa mengeras ketika dia udah setelah dia dipanggang gitu, dipanggang dalam suhu tertentu. Nah, terus keunggulan lainnya dia bisa dibentuk berulang-ulang sehingga kalau kita tidak puas dengan bentuk yang sudah kita buat, kita mau rubah gampang. Bahkan setelah jadi pun ya kita masih bisa nambal, yaitu kita tambah clay. Misalnya kita mau ada bagian daerah manapun yang kekurangan, kita bisa tambahin, kita bisa bentuk, kemudian tinggal setelah selesai ya kita masukin lagi ke oven gitu. Nah, terus mudah untuk membuat detail ya, jadi detail-detail kecil seperti daerah bagian mata, mulut, hidung, wajah, itu juga sangat mudah ya. Bagian wajah dan bagian anatomi yang lain juga sangat mudah. Untuk detailing dia sangat mudah gitu ya. Kemudian kalau untuk yang terakhirnya itu bisa kita buat molding maupun casting. Jadi kalau kita udah siap, udah cocok nih ya,
kira-kira figur yang kita buat ini udah selesai. Kita mau cetak banyak ya, kita gunakan silikon rubber 48 maupun jenis yang silikon rubber 52 RTV 52 ya. Jadi cuman ya kita harus belajar cara buat moldnya gitu ya, tapi saya rasa itu masalah gampang karena hanya mencampur antara silikonnya itu dengan hardener ya. Jadi saya rasa untuk polimer mungkin sudah jelas ya. Dan sekarang nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, modeling clay atau oil base. Oke, sekarang kita masuk ke bagian modeling clay. Nah, saya jelaskan sedikit modeling clay ini. Kalau modeling clay bagi kita yang tidak punya oven, kita bisa pakai ini modeling clay. Tapi nanti untuk moldingnya maupun castingnya itu bisa pakai silikon rubber RTV 48 maupun RTV 52 ya, setelah dijadi. Nah, kalau karakteristik dari modeling clay itu juga sama ya, dia harus diconditioning, kemudian sama dengan polimer ya, dia diaplikasikannya itu tipis-tipis, dikit-dikit, dia nggak boleh sekaligus banyak gitu. Nanti saya akan lampirkan videonya di samping, jadi hasil yang pernah saya buat dari modeling clay. Jadi bagi kalian yang pengen belajar membentuk wajah ya, anatomi lain, bisa menggunakan clay ini. Nah, warnanya ada berapa macam, dia banyak ya, tergantung. Sebenarnya sih warna itu tidak berpengaruh besar ya, karena kalau untuk modeling clay kita nggak butuh warna, soalnya dia tidak bisa di oven, tapi dia bisa mengeras. Nah, dia akan mengeras dalam suhu ruang, jadi sekitar 25 derajat Celcius suhu ruang lah. Misalnya kita lagi ada di ruang tamu, sculptingnya. Nah, dia nanti setelah kita sculpting, kita biarkan, kita nggak sentuh, dia akan menjadi keras. Kalau mau lebih keras lagi, kita bisa masukkan ke dalam freezer ya, freezer yang di kulkas bagian atas ya. Nah, sekitar 10 hingga 15 menit nanti boleh coba. Dan jenis-jenis modeling clay ini kan basisnya ini kan minyak ya, oil ya. Nah, ini banyak juga yang sudah menggunakan, terutama sculptor mereka yang membuat figur-figur ya dalam bentuk apapun, hero-hero karya mereka sendiri atau apapun bisa. Jadi tinggal dibuat moldingnya, kemudian dicetak dengan menggunakan resin. Setelah jadi tinggal dicat ya, dicat primer, kemudian baru cat warna-warna berdasarkan keinginan. Jadi nah ini saya rasa mudah. Nah, kalau dia ketika dia udah bentuk, ini sangat keras nih, jadi sangat keras, tapi dia masih bisa dibentuk. Nah, seperti ini. Jadi untuk bikin detail bisa, oke. Kemudian dia bisa dilumerin, jadi dengan suhu kurang lebih 40 sampai 50 derajat bisa lumerin. Jadi kalau misalnya bagi kalian merasa bahwa clay ini agak keras, bisa dilumerin sehingga dia nanti gampang kita ambil. Tapi kalau untuk jenis yang soft, ini kita cungkil aja sudah bisa. Kemudian baru kita ulen. Oke, seperti ini.
Ya, sekali lagi warna tidak tergantung, kalian boleh nanti dilumerin secara bareng-bareng warna lain campur jadi satu warna juga bisa. Tidak penting untuk warnanya, dia tidak penting karena kita hanya untuk belajar membuat cetakan ini, cetak figur ya, bentuk-bentuk yang kita inginkan dengan base oil clay ini ya. Jadi kalian bisa coba seperti apa. Nah, dia sangat lembut ya, untuk bikin detailing juga bisa ya. Nah, jadi ini salah satu solusi bagi kalian yang tidak punya mesin oven tapi pengen belajar sculpting ya, kalian pakai jenis clay ini ya. Bisa kalian bentuk, kemudian setelah kalian cetak dengan molding, bikin molding dengan silikon rubber, kemudian clay ini masih bisa digunakan lagi untuk membentuk yang lain, istilahnya begitu. Jadi kalian mungkin butuh 1 lb ya, atau sekitar 450-an lah, 50 gram atau setengah kilo. Nah, kalian udah bisa buat untuk figur, action figure sekitar 20 cm atau 20 cm ke bawah ya, contohnya seperti itu. Jadi nanti media armaturnya itu bisa menggunakan kawat aluminium ukuran 2 maupun 3 tergantung selera itu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya, epox. Oke guys, sekarang kita masuk ke epox clay, yaitu jenis clay resin yang terdiri dari 2 jenis, yaitu satu resin, satu hardener, yang kita bisa bentuk kemudian dengan perbandingan 1:1. Jadi misalnya ukuran resinnya segini, nanti dibikin sama aja. Jadi 3/4 boleh, pakai 1 juga boleh ya. Nah, fungsi dari clay ini biasanya saya pakai untuk sebagai dasar daripada bentuk ya. Misalnya ini bagian kepala, saya pengen bikin biar saya nggak pakai polimer claynya terlalu banyak. Nah, saya bikin bentuk dasarnya itu ovalnya itu seperti ini. Nanti tinggal di bake atau dibiarkan 1 hingga 2 jam, dia akan menjadi keras ya. Ya, ini keras nih, ini keras. Nah, kemudian juga kita bisa bikin semacam cetakan ya, mold ya, untuk kita mau duplikasi barang-barang. Nah, kita bisa jadi molding ya, kita bisa casting gitu. Nah, jadi apa sih karakteristik dari ini? Kalau jenis clay ini memang agak sedikit sticky ya, lengket, tapi dia bukan lengket banget. Artinya ketika kita ambil, kita ulen, memang ada berasa semacam minyak, tapi sedikit. Jadi tidak istilahnya itu tidak becek lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk campurannya kan hanya menggunakan 1:1. Nah, jadi ketika setelah dicampur, kita ulen, dia nanti warnanya berubah menjadi abu-abu maupun grey ya. Nah, setelah itu secara kimiawi dia sudah berjalan, jadi harus segera digunakan. Nah, untuk menggunakan ini biasanya kita udah siap dengan segala ketentuan pelengkapan yang
pengen kita buat, baru kita menggunakan clay ini, karena dia tidak bisa berlama-lama, dibiarkan berlama-lama. Dia akan bekerja selama dia setelah dia sudah dicampur, dia akan bekerja dan menjadi keras. Jadi untuk 24 jam dia bisa mengeras total ya. Tapi nanti kalian bisa coba dulu, kalian rasakan sendiri seperti apa itu. Nah, fungsi lainnya biasanya kita bisa buat apa sih fungsi dari clay ini? Kita bisa buat menambal, jadi menambal bagian-bagian yang kita ingin rapikan. Misalnya contoh di sini ada lubang. Nah, setelah kita bentuk, kita bisa ya, setelah kita campur kita bisa tambal ini, tambal semua biar rata gitu ya. Kemudian kita mau build, mau bangun lagi penambahan di satu badan atau bagian lengan, kita bisa menggunakan ini karena dia kerjanya, sifat kerjanya itu hasilnya itu cepat. Jadi kalau kita mau cepat, untuk detailing juga bagus ya, dan bisa dicampur dengan menggunakan air ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya itu, yang tutorial itulah, ada satu tutorial yang sudah saya upload. Nah, kalian bisa cek di situ. Jadi cara kerjanya itu dia bisa dengan oven, untuk pengerasannya bisa juga tanpa oven, cuman ya beda waktu aja. Kalau oven 10 menit cukup di suhu 100 hingga 110 maupun 130 ya. Kalau mau dibiarkan ya sekitar 1 jam atau 1-2 jam lah, seperti itu ya. Nah, setelah dia keras, misalnya kita mau buang bagian-bagian yang tidak penting, bisa kita lakukan pengikisan ya. Kemudian kita bisa amplas juga bisa ya, untuk penghalusan. Mau kita bor juga bisa ya. Setelah itu mau ditambal lagi juga bisa gitu, dengan epox ya, jika ada kekurangan, istilahnya seperti itu. Nah, untuk ketiga jenis clay yang dari awal sudah saya jelaskan itu, yaitu polimer, modeling, dan epox ini ya, tergantung kalian semua. Tapi saya rasa semuanya itu bagus, semuanya bisa berfungsi. Kalau saya sih pakai tiga-tiganya ya, karena banyak objek project yang kita buat itu harus menggunakan dua produk sekaligus. Nah, kecuali modeling clay ya, modeling clay ya kita pakai satu aja udah cukup. Kemudian baru kita bikin mold, kita casting pakai resin, jadi langsung itu aja ya. Saya rasa sudah cukup lah penjelasan ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti saya ada waktu saya pasti jawab. Nah, untuk produk-produk ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, di toko saya juga. Toko saya ada di Tokopedia, dan saya hanya jualan di Tokopedia saja dan tidak di tempat lain. Dan sekaligus karena saya juga kan harus mengajar ya, jadi ada pelatihan kursus sculpting ini, jadi ya kadang saya juga jarang-jarang upload video gitu loh. Oke guys, semoga kalian bisa menikmati video yang durasi panjang ini, tapi supaya jelas. Nanti jika ada pertanyaan kalian tanya aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Salam Sculpting Indonesia.